warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti. Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai memahami tradisi sedekah bumi bersama dengan Ustazah Alif Silvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Apa kabarnya ini Ustazah? Alhamdulillah. Sibuk ya? Masih sehat. Karena ini sudah sudah masuk di bulan-bulan yang di Kabupaten Pati ini ramai. Setelah Syawal biasanya akan ada sedekah bumi, ya. Oke, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa juga komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan sedekah bumi yang tadi sempat kita singgung juga bahwa di Kabupaten Pati ini setiap desa sepertinya ya, ketika memang sudah masuk di bulan Syawal ini sudah mulai banyak yang mengadakan sedekah bumi, entah itu dengan adanya ketoprak, terus hiburan-hiburan yang lain. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana caranya untuk kita memahami tradisi sedekah bumi ini sendiri. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Pas FM dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pagi ini bisa berjumpa lagi dengan Mbak Amel setelah sekian lama nggak bertemu. Karena ini sudah selesai bulan Syawal, sudah tanggal berapa abad gitu? 2 apa? Iya, kalau nggak salah 2 kalau. 2 sekitar segitu. Dan jadwal pengawasan pengajian saya juga udah masuk ke acara sedekah bumi. Kalau kemarin banyak yang acara nikahan, kemudian halal. Kalau ini udah masuk ke acara sedekah bumi. Sedekah bumi sendiri niku mboten saged dihukumi langsung, oh ini boleh, ini nggak boleh. Biasanya kan ada, oh ini haram gitu. Nggak bisa, karena sedekah bumi ini tuh bentuk tradisi yang tidak bisa langsung kita hukumi ini haram, oh ini bid'ah, tidak boleh seperti itu. Karena ini sebuah tradisi atau adat kebiasaan yang mana bisa menjadi boleh karena dengan niat yang baik. Tapi menjadi tidak boleh jika nyuwun sewu niatnya salah. Nah, gitu, maka mari kita bahas bersama pagi ini supaya acara sedekah bumi kita yang mana di Pati ini baru banyak banget nggih. Ada yang dengan karnaval, ada juga hiburan-hiburan, ada juga pengajian dan lain sebagainya. Kalau kita niatkan itu untuk sedekah, untuk hal yang baik, maka boleh-boleh saja gitu. Yang pertama gini, kenapa sedekah bumi ini ada di bulan Dzulqa'dah? Rata-rata kan bulan Apit gitu ya. Kalau Syawal kan kita sibuk dengan pernikahan. Nanti kita bulan Dzulhijjah kita juga sibuk dengan haji, ada juga dengan kurban dan lain sebagainya. Maka bulan Apit ini yang kata orang ini bulan kecepet gitu kan. Dimana orang itu udah terbebas dari sibuknya bulan Syawal. Maka di bulan Apit ini mereka memiliki waktu bersama-sama untuk bergotong royong untuk mengadakan sebuah acara yang di sini tujuannya ya yang pertama untuk mendekatkan diri pada Allah dengan berdoa. Selain itu karena makna dari sedekah sendiri itu kan menyenangkan orang, Mbak. Idkhalus surur ala qalbil mukmin, itu yang dinamakan sedekah. Maka tidak salah ketika ada acara sedekah bumi, di situ kita menyelipkan hiburan. Yang mana ada ketoprak, ada wayang, juga ada pengajian juga. Di situ kan niat kita untuk menyenangkan orang lain. Bahkan ada juga nyuwun sewu dangdutan. Gitu. Maka di sini yang perlu kita tata adalah niat kita. Kalau di sini niatnya kita untuk menyenangkan orang lain, untuk mendekatkan diri pada Allah, maka boleh-boleh saja. Nah, misal kalau dangdutan tuh gimana kan misalnya gitu. Asalkan di situ kita tidak menodai acara tersebut dengan hal yang tidak baik, ya nggak apa-apa. Toh Indonesia sudah merdeka.
Iya enggak? Iya, Kalau Indonesia nggak merdeka, nggak boleh kita ada pengajian, kita ada dangdutan, nggak boleh gitu. Yang penting di acara dangdutan itu tadi kita tidak nyuwun sewu, nggak ada minum-minuman, nggak ada mabuk-mabukan, nggak ada pertengkaran, nggak apa-apa. Itu diniatkan menyenangkan masyarakat gitu, menyenangkan orang lain. Karena makna dari sodako sendiri itu bentuk menyenangkan orang lain. Dan sodako bumi ini kan bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah selama kita hidup gitu. Maka diadakan acara sodako bumi yang biasanya dalam sodako bumi itu nanti kalau di daerah saya kan setiap daerah itu beda-beda. Ada yang Wanakipan, kalau Wanakipan kan kayak nyembelih nopo ayam, ada juga nanti model sedekah laut, yang sedekah laut di daerah Juwana mungkin yang berbau-bau laut gitu kan ada prosesi membuang sesajen larung ya, larung kepala kambing, kepala kerbau. Nah, gitu. Itu kan jadi pertanyaan banyak orang itu bagaimana gitu kan. Maka sekali lagi kita kembalikan ke niat awal. Kita hidup di dunia itu kan tidak sendiri, hablum minallah, hablum minannas, juga kepada makhluk hidup yang lain itu harus baik. Kalau memang tradisi sedekah laut, misalnya sedekah laut kita harus buang kepala kerbau, berarti niat kita yang diubah. Oh ya udah, kita niatkan buang kepala kerbau tersebut supaya dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Nah itu kan udah bernilai sedekah kan. Nah gitu. Kecuali kalau kita niatnya kita buang kepala kerbau untuk penghuni, gitu, penghuni ini biar kita selamat, jangan gitu. Cuma kita niat ini sedekah, bahwa di laut itu juga ada makhluk hidup, ada ikan dan lain sebagainya, mereka juga butuh makan. Kalau kita kasih itu bisa jadi santapan mereka, maka kita akan mendapatkan nilai sedekah di situ gitu. Kemudian lagi untuk masalah ini sedekah bumi itu kan sedekah, kita bersedekah kepada siapapun. Misal ada acara Wanakipan atau ada acara karnaval, terus ada model yang tinggi itu loh Mbak, tumpeng yang tinggi gitu kan, diarak biasanya kan gitu. Itu kan sebuah tradisi, tapi kalau niatnya bagus juga bernilai bagus. Dimana di situ ada makanan, nanti kita kasihkan ke orang-orang, itu kan juga sedekah, sedekah ke tetangga, sedekah ke orang lain gitu. Yang penting niatnya yang dijaga. Gitu. Kembali lagi ke niat masing-masing, itu berarti betul. Oke, menjaga niatnya itu tadi, Mitra Pas, untuk hal-hal yang mungkin sedekah bumi, sedekah laut dan lain sebagainya ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini, dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, memahami tradisi sedekah bumi. Kita masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085-277-999-101 atau bisa telepon di 0295-385-877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita juga masih membahas terkait dengan memahami tradisi sedekah bumi ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085-277-999-101, teleponnya di 0295-385-877. Dan tadi sudah dijelaskan terkait dengan tradisi sedekah bumi, dan ini juga Pak Rohmat ini yang sudah bergabung bahwa inamal a'malu binniyah katanya ya, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya ya. Oke, nampaknya juga sudah ada yang bergabung tapi kita belum bisa membuka ini ya, memorinya penuh ini. Nanti bisa dikirimkan di HP saya ya. Oke, dan kita mungkin masih ini membahas lagi selain niat ini Ustadzah ya. Ini apalagi nih yang menjadikan sedekah bumi ini bisa mungkin dimaknai tidak tradisi yang mungkin bid'ah atau yang haram dan lain sebagainya ya ini. Ini bagaimana ini Ustadzah? Gini. Kadang kan ada yang bilang kalau sedekah bumi itu untuk, ada yang bilang ulang tahunnya danyang kan gitu. Nah itu ndak seperti itu gitu. Jadi bukan tentang
ulang tahun danyang apa gimana. Kalau kita mau memakai logika, misal kalau ada orang yang mengatakan oh nggak boleh itu sama saja ulang tahun danyang atau gimana. Kalau mau di logika, iya masa satu kabupaten Pati danyangnya ulang tahun pas bulan Apit semua, kan enggak gitu loh ya. Kan enggak gitu. Terus ini juga untuk masalah bid'ah. Memang sesuatu, kadang ada yang memiliki pemahaman sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu dinamakan bid'ah. Cuma kan bid'ah ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tidak bagus. Kalau menurut saya, asalkan itu tidak dalam lingkup ibadah madhoh, ya monggo mawon. Kalau masalah sedekah bumi, pengajian dan lain sebagainya, ini kan bukan ibadah madhoh, kecuali sholat misalnya. Sholat itu kan sudah ditentukan. Sholat duhur 4 rakaat. Kalau ada orang yang mengatakan, wah kayaknya 4 rakaat kurang deh, kayaknya kalau pahala sholat duhur 4 rakaat itu masih kurang, tak tambahi. Nah itu yang nggak boleh. Itu bid'ah yang nggak boleh gitu. Cuma untuk masalah kita ada acara sedekah bumi dan nyatanya Wali Songo tidak melarang hal ini gitu loh. Karena ini tuh bentuk dari sebuah ajakan dakwah. Dan nyatanya sekarang sedekah bumi juga ada pengajian, di situ ada sholawatan gitu kan. Meskipun di zaman Nabi tidak dilakukan, karena sekarang dilakukan dan itu baik pun tidak masalah gitu. Oke, itu tadi Mitra Pas. Mungkin sudah ada yang gabung di telepon, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dari Bapak siapa ini? Dari hamba Allah di Tayu Mbak. Dari hamba Allah di Tayu. Monggo, apa yang mau ditanyakan? Monggo. Menurut dawuhnya Bunyai tadi, bahwa kita itu hidup berdampingan di dunia ini bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada semua makhluk Tuhan. Termasuk tanah, bumi, air, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, apakah kalau dengan acara yang biasanya di Tayu itu membuang sesaji kepala kerbau di air itu di laut, itu apakah juga termasuk hablum minan nas, yang artinya kita juga menghormati kepada makhluk lain? Karena ada tuh sementara orang yang mengatakan itu musyrik. Terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Tayu. Nah, ini tadi sempat disinggung juga sebenarnya untuk melarung sesaji tadi. Nah, ini apakah membuang sesaji di laut ini ada kaitannya mungkin hablum minal alam ya? Dan ini ada yang bilang musyrik. Ini bagaimana ini, Ustazah? Gini. Kalau dalam kitab I'anatul Thalibin niku kata setan, man dzabaha taqarruban lillahi ta'ala litaf'i syaril jin anhu lam yuhram. Terus nek kula jenengan iki misal kita menyembelih sesuatu ya, Mbak. Di sini dijelaskan apapun itu, entah itu bentuknya unta ataupun sapi ataupun kambing gitu kan. Kok kita niatkan mendekatkan diri pada Allah. Dan dengan mendekatkan diri pada Allah itu kita minta perlindungan. Misalkan gini, ya Allah, kita misal daerah sini, desa sini menyembelih ini, kita niatkan lillahi ta'ala, semoga dengan ini, dengan sedekah kita misal kita buang itu kan, kita sedekahkan ke ikan-ikan, ke makhluk hidup itu, semoga kita diberikan keselamatan. Nah itu boleh, tidak haram. Tapi beda lagi kalau misal kita nyembelih nih, nyembelih wedhus napa kambing atau kerbau, dibuat sih napa teng laut nika. Tan setan apa gendruwo pangano wes yo aja ganggu, kan beda, konteksnya udah beda. Nah kalau yang seperti itu emang nggak boleh. Itu sama saja kita menyembah dia kan, kita memberikan makan ke makhluk itu gitu loh. Itu ya nyuwun sewu, nanti jatuhnya ke musyrik. Cuma kalau kita maturnya beda atau ngomongnya beda, niatnya beda, udah beda lagi. Kita nyembelih ini kerbau, nyembelih kambing, kita niatkan sedekah ke ikan atau ke itu yang ada di laut itu tadi, ini dengan niatan minta ke Allah supaya dengan sedekah ini kita dihindarkan dari bala. Karena sedekah sendiri tujuannya kan lidaf'il bala, untuk
menjauhkan dari bala atau musibah. Nah kalau ini yang dituliskan because dim haram, tapi sebaliknya kalau kita bilangnya kayak gitu tadi, iki tak buat nong kene, ojo ganggu kene, nah gitu, ini udah tak buang di sini, jangan ganggu kita, jangan ganggu masyarakat kita, itu yang tidak boleh. Nah, Gitu. yang biasanya seperti itu memang ya umumnya ya. Iya, makanya di nyuwun sewu, ya niatnya ya cara cara memberikannya itu lagi yang dibedakan. Bahkan kalau Mbak Amel tahu menyan, ngertos? Iya. Menyan itu kan misal di acara sholawatan kan kadang ada juga yang bakar. Iya. Itu kan dilihat lagi niatnya apa. Kita hidup berdampingan, betul. Bukan cuma dengan hewan, bukan cuma dengan tumbuhan, bahkan dengan makhluk gaib. Nah gitu kan. Iya. Nah makhluk gaib juga gitu. Ada yang suka dengan wewangian, ada yang suka dengan bau yang tidak wangi. Bahkan kita nek wong Jawa napa lewat nonton, wah ambune bakaran telo. Iya. Nah gitu kan. Itu kan beda-beda. Mungkin ada yang sebagian jin yang baik itu yang suka dengan wewangian. Bahkan malaikat juga suka dengan wewangian. Kalau kita niatkan, kita bakar menyan itu tadi, niatnya untuk apa? Ya udah untuk bersedekah kepada orang-orang yang suka wewangian aja, ya nggak apa-apa gitu loh. Beda lagi kalau niatnya kita ngundang setan atau gimana, nah itu yang nggak boleh gitu. Iya, sebenarnya karena memang agama Islam ini datang setelah agama-agama yang lain yang ada di Indonesia ini ya. Kemudian kita tahu bahwa Wali Songo juga menyebarkan agama Islam, tidak melupakan tradisi-tradisi yang sudah ada seperti itu ya. Betul. Dan ini mungkin juga sedekah bumi ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun sejak lama seperti itu. Jadi bagaimanapun juga kita ya harus menghormati tradisi-tradisi tersebut ya. Ini sudah ada lagi yang bergabung. Waalaikumsalam untuk Abah Syahri yang ada di Kayen. Mau tanya bagaimana hukumnya sedekah bumi dengan ketoprak, dangdut dan lain-lain. Tapi dengan hiburan tersebut diselingi joget-joget, minum-minuman keras sampai mabuk. Nah, bahkan teler sampai terjadi pertengkaran antar kampung. Nah, ini bagaimana ini pencerahannya ini Ustaz? Ya, ini memang apa ya? Beberapa hal ini sangat tipis sekali ya untuk dangdutan ini biasanya identik dengan tadi minum-minum, kemudian terjadi pertengkaran, perkelahian. Nah, ini bagaimana agar mungkin bisa meminimalisir atau jangan lagi deh ada ada minum-minuman ketika dangdutan dan lain sebagainya. Ini betul. Bagaimana ini Ustazah? Iya. Untuk masalah hiburan itu tadi lagi-lagi ya Mbak Amel ya. Saya yakin dari panitia, dari masyarakat, niatnya cuma untuk hiburan aja gitu, menyenangkan orang lain, biar rukun lah, biar kompak, biar gotong royong. Cuma karena mungkin keterbatasan kita sebagai manusia, kadang kurang koordinasi atau gimana, akhirnya dalam sebuah acara ada sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal saya 100% yakin yang namanya setiap desa kan ada sesepuhnya, ada kiainya, ada RT, RW dan lain sebagainya. Nggak mungkin pengen ada dangdutan terus tukaran, nggak mungkin. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, karena kalau kita mau bilang nggak boleh dangdutan tuh nggak boleh, haram juga nggak bisa kayak gitu. Karena kita di sini hidup nggak cuma sendirian gitu kan. Bagaimana caranya biar acara seperti dangdutan itu janganlah sampai ada yang minum. Berarti memang kalau dari desa, dari masyarakat pengen mengadakan hal tersebut, ya panitia yang harus bekerja keras. Bagaimana biar nggak ada orang minum-minuman di situ gitu loh. Kalau joget ya joget seadanya aja lah, jangan sampai yang nyuwun sewu sampai senggol-senggolan, nanti jatuhnya pada bertengkar atau gimana. Kalau itu tetap, kalau bagi saya ya, kalau sampai di taraf minum-minuman sampai bertengkar, menurutku lo nggak boleh. Karena itu juga dilarang oleh agama. Betul, gitu. Okay. Kalau kita pernah dengar ceritanya tentang Barseso, itu seorang kiai, itu kan dia karena minum itu tadi kan, akhirnya jatuhnya dia menjadi membunuh orang dan lain sebagainya. Maka minum itu bahaya banget. Saya juga pernah bertemu pas pulang dari acara pengajian gitu, di dalam sebuah perjalanan ada orang pakai mobil, ternyata dia dalam keadaan mabuk, nyuwun sewu. Akhirnya yang dirugikan itu orang lain, Mbak. Orang lain yang ketabrak. Itu banyak sekali kasus gitu. Maka saya tidak mengatakan dan itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan gitu. Monggo. Yang penting jangan sampai ada minum-minuman. Kalau sampai minum-minuman, mabuk-mabukan, itu memang tidak boleh. Jelas.
khamr itu haram. Jelas itu di Al-Qur'an, tidak bisa ditawar. Resikonya tidak hanya di diri sendiri tapi orang lain juga kena imbas ya. Betul. Oke, itu tadi Abah Syahri yang sudah gabung, terima kasih. Dan Mitra Pas untuk Anda yang ingin bergabung. Oh ya, sudah ada yang tanya di telepon ya, sudah ada yang gabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini Mas Pras ini Mbak. Mas Pras, oke monggo Mas Pras. Iya. Itu kok ada orang kadang-kadang ya sedekah itu dibawa ke bawah pohon, itu boleh apa enggak ya? Sedekah di bawah pohon ya. Atau motong ayam terus dibawa pohon, ada yang berdoa begitu di situ, mengundang orang, itu boleh atau tidak ya? Oke, sudah Mas Pras? Sekian itu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pras. Dan untuk jawabannya nanti sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai memahami tradisi sedekah bumi ya. Ruang Muslimah kali ini tentang tema tersebut sudah hadir narasumber kita, ada Ustazah Alif Silvia. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu juga. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Seperti biasa, Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Tadi sebelum jeda sudah ada Mas Pras yang ada di Wonorejo ya, yang bertanya terkait dengan ini, biasanya ada sesajen yang diletakkan di bawah pohon. Nah kemudian ini masyarakat berdoa atau entah apa ini di bawah pohon seperti itu ini Ustaz. Nah ini bagaimana ini hukumnya, boleh atau tidak ini? Beda tipis nih Mbak. Karena emang banyak sih seperti itu. Jadi biasanya kalau sedekah bumi nanti ada yang bawa sesajen, ada yang bawa makanan, barang-barang ke punden gitu kan. Punden kan identiknya dengan pohon yang besar, terus berdoa di situ gitu. Nek kula nggih, kula niku percayalah setiap desa ada kiainya gitu. Nggak mungkin seorang kiai itu mengajarkan hal yang musyrik, itu nggak mungkin. Tapi untuk merubah suatu tradisi nyuwun sewu yang mungkin pikirannya masih kolot, masih berpikiran nenek moyang, nyembah ini, nah itu perlu waktu. Tapi saya lihat di sebuah desa saya juga yang lainnya kayaknya sudah mulai berubah. Jadi dari kiai desa sendiri itu udah merubah, misal ya udah, karena nggak mungkin langsung bisa dirubah gitu kan. Di punden masih di punden, cuma nanti ritualnya yang dibedakan. Karena sekarang udah ada model wanakiban, tahlilan. Di situ kan wanakib, tahlil itu yang dibacakan kalimat thayyibah, yang dibacakan ayatnya Allah, mintanya kepada Allah. Nah mungkin dimulai dari situ dulu, meskipun masih di tempat di situ. Tapi nanti kalau misal udah dengan berjalannya waktu, bisa kita memahamkan ke masyarakat, nggak dibunuh juga nggak apa-apa kok gitu loh. Yang penting kan niatnya kita kan untuk mendoakan, kita minta kepada Allah, dan doa ini kita tujukan kepada seluruh ahli kubur desa situ kan, khususnya untuk para sesepuh yang sudah meninggal, yang sudah ikut membangun desa itu. Niatnya kan seperti itu, sedekah bumi. Jadi kan di doanya itu tadi. Jadi misal masih ada yang di punden, ya asalkan itu niatnya tadi tetap berdoa, mintanya kepada Allah, nggak masalah. Tapi kok sampai-sampai nyuwun sewu memohonnya ke pohon atau ke jin, itu yang tidak boleh. Tapi saya yakin untuk para tokoh masyarakat di desa manapun di Kabupaten Pati udah merubah itu sedikit demi sedikit lah.
Harus berani juga ya. Harus berani untuk mengubah apa namanya ya. Karena memang seperti itu sudah ada jauh-jauh hari, maksudnya udah bertahun-tahun lamanya, dan untuk merubah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan ini kan tidak mudah, seperti itu ya. Nggak bisa langsung blek gitu. Oke, kita angkat dulu untuk yang sudah masuk di 385-877. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Niki saking Bapak Wiro Ketanen. Bapak Wiro, monggo Bapak Wiro. Badhe semua atur pareng nggih Mbak nggih. Monggo. Niki ngeten, kula menika nggih pelaku tengandap punden niku. Nggih. Iya. Niku sak pasipun ngeten le. Cara mbiyen niku. Antawisipun manembah kali nyembah niku benten ngaten. Nyembah niku nyembah kalian tiang sepuh. Ngaten menawi manembah niku sembayang niku menawi cara Islam ngaten. Niku kangge kula lho, Mbak. Ya, niku ngaten. Dados nek wonten sing berdoa teng punden. Ngoten. Oke, terputus. Ini mungkin bisa gabung lagi ya, 385-877. Nah, ini yang menarik bahwa manembah dan menyembah ini beda. Ini bagaimana ini penjelasannya? Saya juga kurang paham kalau kurang paham ya. Bahasa Jawa nanti mungkin bisa gabung lagi memberikan ini ya. Pengetahuan gitu iya, bagi kita yang belum tahu baru gitu. Ya. Bahwa ternyata beda. Ya kita taunya ya menyembah gitu. Saja gitu ya. Oke, kita angkat lagi yang sudah gabung ini, mungkin Bapak Wiro lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, maaf, Mbak. Iya, monggo. Kula lajengaken nggih. Iya, monggo. Nah, nggih ampawipun nyembah kalian manembah niku, nek nyembah niku kados bodho niku lho, Mbak. Bodho niku kan cara riyen kan dateng tiyang sepuh terus sungkem wonten ngandhapipun ngaten nika. Nggih ngoten niku nyembah niku menawi manembah. Niku nggih kula nggih sembahyang niku pancen benten, pancen beda tipis. Nggih. Ngaten niku tergantung anggenipun masane. Ngaten. Kalau menawi masalah sajen panganan niku, zaman riyen niku nggih kula tasih alit niku nggih dipadang tiyang, mboten kok terus ditinggal. Betul niku Pak, nggih leres. Niku sosiale wonten. Nggih, betul. Ngoten. Kula kinten niku saking wali-wali niku wah mboten salah kula kinten. Nggih. Mohon matur nuwun nggih, ngaten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Wiro. Nah, ini pengetahuan lagi untuk kita ya. Emang niku sih Mbak, saja niku nggih. Mungkin kalau didengar itu kayak sesuatu yang mistis gitu nggih, tapi bapak kula kan nggih mutin. Bapak kula niku mutin, dikan nyembelih napa wedhus, napa nggih asal saja. Cuma di situ juga bukan yang berbau mistis terus bentuk agar dimakan jin, enggak. Di situ kalau dapat sajen pun isinya kan beras, nanti ada pisang, itu pun dimakan orang. Berarti beda dengan bancaan ya? Apa? Beda lagi. Mungkin kayak sajen misalnya bapak itu nyembelih kambing, bentuk terima kasihnya dikasihlah sajen. Sajen di situ nanti ada pisang, ada beras, ini kan bisa dibagi ke tetangga. Nah di sini kan ada nilai sosial. Maka sekali lagi karena ini tuh sebuah tradisi yang memang nggak dilarang oleh Wali Songo. Kalau memang ini haram, udah dari dulu nggak diperbolehkan kan. Toh nyatanya memang sekarang model sedekah bumi, meskipun tempatnya di punden, tapi di situ tetap ada ritual doa. Doanya pun mintanya kepada Allah. Yang mimpin pun tokoh masyarakat, kiai. Berarti kan insya Allah nggak ada unsur musyrik lah. Sekalipun ada sesajen, itu nanti pun dibagikan. Ada pisang, ada apa, nanti ya dimakan bersama-sama. Itu kan bentuk menyenangkan orang yang nyuwun sewu mungkin kurang mampu, yang setiap hari mungkin makannya cuma tempe lah, pas acara itu ada ayam, ada pisang, kan mereka seneng gitu loh. Itu kan juga bentuk mungkin sosial. Bisa ini ya, menyelaraskan pemahaman tadi ya, memang ya, yang kurang ya. Ini sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum Ustazah, ini ada Bu Nunung di Tanjung Anom Gabus, mau tanya, biasanya kalau sedekah bumi kan ada dangdutannya. Nah ini lagi ya, di situ ada biduan yang pakaian terbuka, terlihat auratnya. Si biduan
biduan yang sangat terbuka, terus goyangannya terlalu banget. Nah, yang saya tanyakan itu, kita sebagai yang menonton seperti itu apakah berdosa? Nah, ini nonton dangdutan dengan biduannya yang mungkin dengan jogetnya, dengan pakaiannya, ini dosa enggak ini Ustaz? Bu Nunung ikut joget apa enggak nih? Nyuwun sewu nggih. Untuk menghukumi orang dosa atau enggak itu kita nggak bisa gitu loh. Untuk menghukumi ini dosa apa enggak bisa. Ya misal itu acara desa, kita niatnya hormat, ya udah untuk bareng-bareng lah gitu. Yang penting kita nggak melakukannya aja gitu kan. Kita niatnya datang biar rame. Kalau sekalipun misal nyuwun sewu, gimana nggih mau ngomong itu takut salah gitu. sensitif gitu loh. Saya juga paham Mbak, seorang penyanyi itu juga mereka bekerja, mereka butuh uang kan. Iya. Cuma kalau sampai menarik nyuwun sewu perhatian yang bukan mahram itu kan juga bahaya itu. Kalau zaman sekarang nggak bahaya nggak bahaya ya. Cuma itu tadi, kita nggak bisa menjudge orang, kita nggak bisa langsung menilai orang ini dosa, ini salah gitu. Kita nggak bisa. Ya kalau kita emang nggak suka, ya udah nggak usah datang gitu loh. Kalau kita suka, ya udah itu urusan kita ke Allah. Ya memang kadang-kadang orang saat ini seperti itu ya, banyak komentarnya. Iya gitu loh. Kalau nggak suka ya udah nggak usah datang gitu. Nggak usah ini ya, banyak komentar dan kemudian nanti timbulnya ya ini tadi tidak kemudian ada saling tidak suka dan lain sebagainya. Nanti timbul konflik dan lain sebagainya. Ini sudah ada yang gabung lagi dari Ibu Lili. Bagaimana hukumnya sedekah bumi atau sedekah laut ini? Mengingat substansi yang terkandung adalah sama-sama bertujuan untuk ungkapan rasa syukur mereka atas nikmat rezeki yang diterima. Proses acara sedekah bumi di tiap-tiap daerah tentu berbeda-beda. Ada yang murni berisikan kegiatan positif seperti tahlil, dzikir, dan pengajian umum. Tetapi ada juga yang berisi kegiatan-kegiatan negatif seperti adu ayam, kemudian mempersembahkan sesajen dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Ustazah? Ibu Lili, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 385-877 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai memahami tradisi sedekah bumi bersama dengan Ustazah Alif Mitra Pas ya. Dan untuk yang sudah gabung tadi sebelum jeda, ada Ibu Lili yang bertanya terkait dengan hukum sedekah bumi atau sedekah laut ini seperti apa, mengingat substansi yang terkandung adalah sama-sama bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat rezeki yang diterima. Dan juga ini banyak juga yang selain ada hal-hal atau kegiatan positif, ada juga kegiatan negatif seperti adu ayam, kemudian ada mempersembahkan sesajen dan lain-lain. Ini bagaimana Ustazah? Kembali lagi tadi di awal, kalau hukum sedekah bumi itu selagi itu positif ya boleh-boleh saja. Cuma mungkin kalau ada yang di dalamnya terkandung sesuatu yang negatif, ada yang adu ayam atau ada yang apalagi tadi Mbak, sesajen. Sesajen tadi kan baru selesai dibahas Kalau dari Pak siapa tadi? Bopo Wiro yang notabene beliau paham tentang itu gitu loh. Napa sing teng punden niku wau, kalau sesajen itu tidak dipersembahkan untuk jin lah gitu loh. Tapi sesajen itu ya nanti dimakan untuk bersama. Karena sesajen setahu saya juga isinya gini niku wau, ada beras, ada pisang. Kalau dimakan bersama ya udah itu enggak masalah. Dan menurut kula nggih udah jarang sih kalau untuk sesajen ditujukan kepada jin atau siapa, udah jarang. Jatuhnya mubazir malah nanti Ustazah ya. Dan karena nggak dimakan ya. Iya. Coba kita taruh gitu pisang di bawah pohon. Jin itu kan goib ya.
Iya. Kalaupun itu nanti pisangnya kok nggak ada, nggak dimakan jin. Kalau nggak semut diambil ya? orang, ya dimakan hewan gitu loh. Iya. Gitu kan. Balik lagi nih malah untuk ini apa namanya hewan-hewan yang ada di sekitar Iya, ya. ya nggak masalah kalau mau dimakan hewan kan. Nah, gitu loh. Toh hewan juga butuh makan. Itu kan bentuk sosial kita. Sekali lagi kita hidup di dunia nggak cuma manusia. Makhluknya Allah itu semuanya makhluk Allah. Tumbuhan itu makhluk Allah, hewan makhluk Allah gitu. Iya itu tadi ya Ibu Lili. Jadi memang niatnya tadi untuk persembahan mungkin ya untuk jin. Tapi kan mereka tidak makan hal-hal itu. Tidak makan gitu loh. Ya ini taqarruban lillah. Niatnya mendekat pada Allah dengan cara apa? Dengan cara berbaik hati kepada semua makhluk. Karena pada dasarnya ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Orang yang paling dicintai Allah itu orang yang bermanfaat kepada orang yang lainnya. Dan di situ Allah menyuruh kita irhamu man fil ard, ayo berbuat baik kepada siapapun yang ada di muka bumi. Pohon ada di bumi, hewan ada di bumi, bukan manusia tok gitu. Oke. Terakhir ini Ustazah, karena memang waktu kita terbatas, kesimpulannya di pagi hari ini. Kesimpulannya karena ini bulan Dzulqa'dah, banyak masyarakat Kabupaten Pati yang mengadakan acara sedekah bumi, sedekah laut. Sekali lagi, insya Allah saya percayalah di setiap desa ada kiainya, ada sesepuhnya. Nggak mungkin beliau-beliau itu mengajak kepada hal yang musyrik. Kalaupun ada 1-2 orang yang masih mempercayai itu, insya Allah terkalahkan dengan derek kiai gitu kan, yang sudah mengajak mengadakan sedekah bumi ini itu didasari dengan agama, ada ritual tahlilan, ada wanakipan, yang semua itu niatnya taqarrub lillah, mendekatkan diri pada Allah. Di situ ada bacaan kalimat thayyibah, ada zikir dan lain sebagainya. Kalaupun nanti ada hiburan, misal ada dangdutan atau ada ketopraan, wayangan, bahkan ada pengajian, ya sekali lagi kita niatkan untuk menyenangkan masyarakat, untuk kita lebih bergotong royong lagi, untuk lebih akur sesama tetangga. Insya Allah di situ baik. Kalaupun nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal di dalam dangdutan gitu ada yang bertengkar atau minumannya itu yang tidak boleh. Nah, kita yang sebagai masyarakat bagaimana untuk terhindar dari hal tersebut. Oke, menarik sekali. Tapi memang waktu kita terbatas Mitra Pas, dan kita juga harus pamit dari ruang muslimah ya. Terima kasih untuk Ustazah waktunya pagi hari ini. Sangat luar biasa ya materinya. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.